searched the world, but it couldn't fill me. Land's empty praise, and treasures that fade are never enough. Then you came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing, God. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways.
Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini. Tanpa terasa hari ini kita sampai kepada minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2025. Bapak Ibu, saya yakin kita semua percaya kalau kita bisa melewati tahun 2024 dan masuk di tahun yang baru ini, itu semua karena anugerahnya, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan doa saya dan Ibu Sarah, seluruh rangkaian seri khotbah kami selama tahun 2024 yang lalu, kiranya menjadi berkat menguatkan Bapak Ibu di tengah tiap-tiap pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami. Dan hari ini Bapak Ibu masuk tahun yang baru, khususnya selama bulan Januari, kita akan masuk atau memulai satu tema khotbah yang baru, yaitu seri khotbah kebenaran seputar kelahiran kembali. Dan hari ini sebagai topik pertama di awal tahun ini, saya akan menyampaikan tema khotbah, apakah saya sudah dilahirkan kembali? Dengan subtema, kemanakah Anda pergi setelah kematian? Dua ayat firman Tuhan sebagai landasan dari firman Tuhan ingin saya share, ingin sampaikan hari ini. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 3 ayat 3, satu ayat bagian firman Tuhan yang sudah sangat kita kenal, sangat familiar. Dan yang kedua, Yohanes 1 ayat 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu. Yohanes pasal 3, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, ini cerita tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, saya memulai khotbah saya ini dengan satu cerita atau satu peristiwa, satu kejadian. Ada satu family, satu keluarga. Mereka sedang merayakan Natal bersama, duduk di sekitar pohon Natal di ruang tamu mereka. Seorang ayah, ibu, dan mereka punya anak laki-laki yang berumur 3 tahun. Nah, Bapak Ibu, di tengah mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba anaknya yang laki-laki yang berumur 3 tahun tadi tiba-tiba berlari menuju ke pohon Natal. Bapak Ibu, yang tentunya kita tahu bagaimana pohon Natal, penuh dengan kabel-kabel dan juga beberapa barang pecah di sekitar pohon Natal tersebut. Nah, Bapak Ibu melihat anak laki-lakinya yang berumur 3 tahun tadi berlari mau bermain ke arah pohon Natal, papanya itu secara spontan berteriak keras dan langsung berlari ke arah pohon Natal untuk menangkap anaknya, untuk menarik anaknya untuk tidak bermain di sekitar pohon Natal. Papanya sangat marah waktu itu, marah besar. Karena bagi papanya, anaknya yang laki-laki berumur 3 tahun tadi, dia anggap bermain di pohon Natal, di sekitar pohon Natal itu sangat-sangat berbahaya. Tapi Bapak Ibu, rupanya mamanya memberi respon yang sangat berbeda. Dengan santainya, mamanya berkata kepada suaminya atau kepada papa dari anak tadi, "Pak, kenapa sih marah-marah? Santai saja. Toh dia juga hanya mau bermain ke situ, dia oke kok. Kenapa papa harus panik?" Nah, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari di sini? Respon dan reaksi yang berbeda 180 derajat terhadap satu situasi yang terjadi karena perbedaan konsep, perbedaan pemahaman terhadap situasi tersebut. Beda sekali. Bagi papa dari anak laki-laki tadi, bermain di sekitar pohon Natal yang penuh dengan kabel listrik dan juga barang pecah belah adalah sangat berbahaya, khususnya untuk keselamatan jiwa dari anak itu. Tapi Bapak Ibu, bagi mamanya santai saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada sesuatu yang berbahaya di situ. Nah, topik yang ingin saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, mungkin sebuah topik yang tidak asing lagi buat kita. Karena saya dan Ibu Sarah sudah menyampaikannya berulang kali. Tentang kelahiran kembali, apakah saya sudah dilahirkan kembali? Tetapi sekali lagi berdasarkan cerita tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu, penting tidaknya topik ini bagi kita sama seperti cerita tadi tentang anak kecil tadi. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Berbahayakah atau tidak? Kalau kita belum dilahirkan kembali, apakah ini satu situasi yang berbahaya buat kita atau tidak? Sehingga Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita semua mengawali khotbah saya hari ini. Ketika nanti waktu kita tiba, atau ketika hidup kita berakhir, kapanpun, dengan berbagai macam alasan. Pertanyaan, Bapak Ibu renungkan pertanyaan ini. Kemana kita pergi? Kemana Bapak Ibu pergi? Apakah kita semua yakin? Apakah Bapak Ibu yakin kalau dipanggil Tuhan nanti atau kalau waktu Bapak Ibu berakhir, Bapak Ibu atau kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga? Nah, Bapak Ibu, yang pasti firman Tuhan yang saya baca tadi, paling tidak Yohanes pasal 3 ayat 3, Yohanes 1 ayat 12, menyampaikan kebenaran ini.
Jika kita tidak dilahirkan kembali, jika Bapak Ibu dan saya tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan melihat kerajaan Allah atau kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada penulis yang katakan, jangankan masuk, melihat pun tidak, kata Tuhan. Artinya, menikmati berkat-berkat sorgawi selama hidup pun tidak kalau kita tidak dilahirkan kembali. Bapak Ibu perhatikan, dalam dialog itu Yesus berkata kepada Nikodemus, perhatikan sekali lagi kisah ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus tentunya meresponi Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dia katakan, bagaimana mungkin Tuhan seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali dalam rahim ibunya, masuk kembali dalam rahim ibunya? Dan dilahirkan kembali, kata Nikodemus. Yesus menjawab Bapak Ibu, Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, Bapak Ibu perhatikan, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sehingga Bapak Ibu, perhatikan, kata dilahirkan kembali di sini, secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Bapak Ibu sudah tahu cerita ini, sudah tahu kisah ini. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus seorang yang sangat kaya. Dia juga seorang pemimpin agama yang tahu tentang hukum Taurat. Bukan hanya tahu, dia melaksanakan hukum Taurat. Bahkan Alkitab mencatat Nikodemus dikenal baik oleh orang-orang yang mengenalnya. Tapi Bapak Ibu, rupanya di sini Nikodemus kedapatan memiliki satu kebutuhan yang lain. Dia memerlukan perubahan hati. Dia memerlukan satu transformasi rohani. Dia perlu dilahirkan kembali secara rohani. Bapak Ibu sekali lagi, lahir baru atau lahir kembali ini adalah tindakan Allah yang disediakan bagi semua kita. Bagi semua orang percaya sehingga memungkinkan Bapak Ibu dan saya mendapatkan hidup kekal. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13, khususnya 12 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah. Allah di mana tempatnya? Di sorga kita tahu. Sehingga kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita juga akan bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa kita di sorga. Melalui apa? Melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga secara logika Bapak Ibu muncul pertanyaan tentunya. Mengapa seseorang atau kita sebagai orang percaya perlu dilahirkan kembali? Menarik karena Rasul Paulus menjelaskan beberapa kali. Pertama dalam Efesus 2 ayat 1 Rasul Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kepada jemaat di Roma, dalam Roma 3:23, Paulus juga menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini jawabannya Bapak Ibu, mengapa kita perlu dilahirkan kembali secara rohani? Karena kita berdosa. Karena kita sudah mati karena pelanggaran dosa kita. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kita perlu dilahirkan kembali kalau kita mau mendapatkan hidup kekal. Supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Ingat peristiwa Kejadian pasal 3. Sejak Kejadian pasal 3, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan terputus karena dosa. Sehingga untuk mengembalikan hubungan relasi ini dengan Allah, kita perlu dilahirkan secara rohani. Bagaimana itu bisa terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 kembali Paulus jelaskan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika orang diselamatkan, Bapak Ibu, dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Ini anugerah. Berikut Bapak Ibu, kita lanjut. Ada dua pertanyaan penting kalau kita mau bicara tentang hidup kekal. Banyak orang tidak menyukai pertanyaan ini, tapi Bapak Ibu sekali lagi ini merupakan pertanyaan penting, krusial, karena menyangkut kekekalan. Menyangkut hidup kekal kita semua. Menyangkut hidup kita yang akan datang. Dalam satu training yang disebut Training Evangelism Explosion, pertanyaan ini dikenal sebagai pertanyaan diagnostik. Saya ingin tanyakan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, dengarkan pertanyaan ini. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, pertanyaan pertama. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini atau waktu Anda berakhir, kemana Anda pergi? Atau apakah Anda yakin bahwa Anda akan masuk surga? Apa jawab Bapak Ibu? Banyak orang yang sudah lama menjadi Kristen Bapak Ibu, tapi mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi nanti. Bagi saya ini ironis.
Karena ada banyak orang yang tadinya bukan Kristen, mau menjadi Kristen karena menurut mereka dalam agama Kristen justru ada jaminan hidup kekal. Ada jaminan keselamatan. Sedangkan ada banyak orang Kristen justru yang menyebut dirinya Kristen tidak tahu kebenaran ini. Hanya ada dua kemungkinan, Bapak Ibu, jawabannya tentunya sorga atau neraka. Lanjut pertanyaan diagnostik yang kedua. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, "Hei, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk di sorgaku yang kekal?" Bapak Ibu, apa jawaban Bapak Ibu untuk pertanyaan kedua? Apakah karena engkau berbuat baik atau Bapak Ibu berbuat baik? Atau karena, saya sudah lama menjadi Kristen, saya sudah puluhan tahun jadi Kristen? Apakah jawaban itu yang akan Bapak Ibu berikan kepada Tuhan? Karena saya menjadi Kristen keturunan dan lain sebagainya. Saya sudah disidi, saya sudah dibaptis, saya hafal doa Bapa kami, saya hafal 10 hukum Taurat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jangan lupa kebenaran ini. Kita bisa selamat hanya karena anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Ingat Paulus katakan tadi, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Diberikan secara cuma-cuma Bapak Ibu melalui iman yang menyelamatkan. Melalui iman yang tidak hanya sekedar mengaku percaya Yesus, mengaku Kristen, tahu tentang Alkitab, tapi iman yang menyelamatkan, iman yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat dalam hidup, sebagai pemimpin hidup kita. Bapak Ibu, iman yang menyelamatkan ini hanya mungkin kita peroleh jika kita mengalami sekali lagi yang namanya kelahiran kembali. Inilah yang sering disebut, banyak istilah Bapak Ibu bisa pakai, dilahirkan kembali, lahir baru, bertobat, born again. Bapak Ibu, langkah pertobatan, meninggalkan hidup yang lama, mengalami pembaharuan secara rohani, itulah lahir baru yang dimaksud. Itulah born again. Langkah ini bisa kita sebut sebagai sesuatu pertobatan yang radikal. Bapak Ibu bisa lihat kisah para rasul pasal 2. Pertobatan radikal terjadi di tengah jemaat mula-mula pada masa Pentakosta. Bapak Ibu, menarik ketika kita mau pelajari arti bertobat dalam Alkitab. Dipakai kata metanoia yang berasal dari kata metaneo yang berarti Bapak Ibu ada perubahan secara radikal. Dalam bahasa Inggris dikatakan to change one's mind, to repent, to change one's mind for better. Atau to think upon, heed, ponder, consider. Sehingga Bapak Ibu, kata metanoia atau bertobat di sini berarti to think differently. Dari hasil pertobatan tadi, terjadi perubahan pola pikir. Metanoia. Jadi kalau pola pikir seseorang tidak berubah, masih sama dengan pola pikir yang lama, itu artinya ia belum bertobat. Bapak Ibu, kata metanoia tersebut muncul dalam perjanjian baru kurang lebih 58 kali dan selalu diterjemahkan dengan kata bertobat. Artinya adalah perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan dengan arah yang sama sekali berubah. Terjadi putar balik dari dosa kepada Allah dan melayani Allah sebagai hambanya. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, bertobat, born again, lahir baru. Metanoia adalah sebuah pertobatan radikal yang terjadi dalam hidup kita, di mana terjadi sebuah titik balik karena hidup kita berubah 180 derajat. Bapak Ibu renungkan, saya sudah lahir baru atau belum? Paling pertama Bapak Ibu harus merenungkan, mengevaluasi. Apakah dalam hidup Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu umur berapa? 20, 30, 40, 80 tahun? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya metanoia, titik balik? Meninggalkan hidup lama dan berbalik untuk percaya 100% kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi pertanyaan untuk kita sekarang. Saya ulangi lagi. Apakah saya sudah lahir baru? Apakah saya sudah mengalami pertobatan atau perubahan radikal dalam hidup saya? Saya mau Bapak Ibu jawab hari ini. Apakah saya sudah pernah punya pengalaman di mana mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus? Saya mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup saya yang lama dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, sekali lagi balik kepada kisah Nikodemus. Nikodemus punya semuanya. Kekayaan, nama baik, popularitas, taat beribadah. Tapi rupanya masih ada yang kurang dari hidupnya. Dia belum pernah mengalami kelahiran kembali karena dia hanya beribadah melakukan hukum-hukum Tuhan secara legalistik saja, bukan dari pertobatan hatinya. Hartanya masih menjadi segala-galanya, bukan Tuhan. Tuhan belum menjadi tempat yang utama, belum menjadi segala-galanya, belum menjadi Tuhan dan Juru Selamat Nikodemus. Tuannya masih adalah hartanya.
Sehingga Bapak Ibu, salah satu tanda orang yang sudah mengalami kelahiran kembali adalah ketika Tuhan selalu ditempatkan di tempat pertama dan utama dalam hidupnya. Bapak Ibu, dalam topik selanjutnya, Bapak Ibu akan mendengarkan Bu Sarah akan membahas lebih rinci minggu depan tentang topik ini. Tanda apa saja yang harus terlihat dari hidup orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Tapi hari ini saya hanya ingin membawa kita untuk mengerti betapa krusialnya, pentingnya bagi kita untuk dilahirkan kembali jika kita ingin bersama Tuhan di sorga. Dan apa yang harus saya lakukan? Apa langkah yang harus saya ambil kalau saya ingin dilahirkan kembali? Paling tidak Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya tadi atau pertanyaan dari topik khotbah hari ini. Kemana Anda pergi nanti? Sorga kah atau neraka kah? Bapak Ibu, ada kebenaran-kebenaran penting soal kelahiran kembali yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Apakah saya sudah dilahirkan kembali atau belum? Apakah saya sudah diselamatkan atau belum? Waktu saya tiba nanti, apakah saya yakin saya akan ke sorga atau tidak? Yang pertama Bapak Ibu, apa artinya dilahirkan kembali? Tentunya Bapak Ibu harus mengerti dulu. Artinya adalah sekali lagi, dilahirkan dari Allah bukan dari darah dan daging manusia. Peristiwa di saat Roh Kudus bekerja, dosa dibukakan, rahasia salib menjadi jelas. Kemudian orang atau kita yang tadinya berdosa menjadi percaya, bertobat, dan membuka hati lalu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, peristiwa kelahiran kembali selalu diikuti dengan tindakan pengakuan dosa. Tinggalkan hidup kebiasaan lama serta mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Memimpin seluruh hidup dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ada seorang hamba Tuhan menarik katakan Bapak Ibu satu kalimat yang menarik menurut saya. Bapak Ibu renungkan kata-kata ini. Dia katakan begini. Kalau engkau hanya lahir satu kali, engkau akan mati dua kali. Tapi kalau engkau lahir dua kali, engkau mati satu kali. Apa artinya? Kalau engkau hanya lahir dari rahim ibu, tapi engkau tidak mengalami lahir yang berikut, yaitu dilahirkan kembali secara rohani, engkau akan mati dua kali. Mati masuk tanah, masuk kubur, tapi engkau juga mati yang kedua, mati kekal dalam neraka. Tapi kalau engkau lahir dua kali, lahir dari rahim ibu, mengalami kelahiran kembali, engkau hanya mati satu kali. Mati masuk dalam tanah secara fisik, tapi secara kekekalan engkau hidup kembali, engkau mendapatkan hidup kekal. Bapak Ibu dalam posisi yang mana? Kedua, proses atau cara dilahirkan kembali. Seseorang dapat dilahirkan kembali semata-mata, sekali lagi Bapak Ibu, karena anugerah Allah melalui karya salib. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, sehingga manusia itu bisa bertobat, menuntun dia untuk mengambil keputusan. Kalau ada orang yang bisa mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengambil keputusan, oh saya mau dilahirkan kembali. Bapak Ibu ingat, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Tapi jangan lupa, anugerah Allah harus diikuti dengan respon langsung dari kita. Dari Bapak Ibu dan saya. Anugerah atau kasih Allah harus ditanggapi dengan serius, Bapak Ibu. Harus ditanggapi dengan tindakan yang serius, dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu ada paling tidak 5 tahap Bapak Ibu yang harus dilewati oleh seseorang yang mengambil keputusan kelahiran atau mengambil keputusan untuk dilahirkan kembali. Yang pertama, tahap kesadaran. Roh Kudus bekerja, pertama-tama Bapak Ibu, orang yang mau dilahirkan kembali, dia harus melalui tahap ini. Sadar dia manusia berdosa. Bapak Ibu pikir gampang, oh sadar manusia berdosa. Tidak Bapak Ibu, kita semua sulit sekali untuk menyadari, mengakui bahwa kita berdosa. Tapi kalau Bapak Ibu mau dilahirkan kembali, Bapak Ibu harus melalui tahap ini. Tahap sadar bahwa, oh Tuhan, saya berdosa. Yang kedua, setelah Bapak Ibu sadar berdosa, tahap pengakuan. Tahap berikut. Mengaku dosa secara jujur, secara mendetail kepada Tuhan. Tuhan, ini dosa saya. Biasanya saya dan Ibu Sarah kalau layani orang, memimpin orang untuk mengalami kelahiran kembali. Setelah dia sadar, kita bawa dia untuk menuliskan semua dosa yang dia ingat, kesalahan yang dia perbuat. Dan mengakuinya di hadapan Tuhan satu persatu. Setelah mengaku, Bapak Ibu masuk dalam tahap yang berikut. Tahap pengampunan saya sebut ini. Mohon ampun di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan ampuni? Ya. Yang penting Bapak Ibu mau mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosa, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa-dosamu. Yang berikut Bapak Ibu, tahap yang keempat yang saya sebut tahap pertobatan. Tinggalkan dosa. Ambil komitmen untuk meninggalkan cara atau kebiasaan hidup yang lama. Dan yang terakhir, setelah sadar dosa, setelah mengaku dosa di hadapan Tuhan, setelah minta pengampunan dari Tuhan, setelah mengambil langkah pertobatan, mengambil komitmen untuk meninggalkan hidup yang lama,
Sekarang waktunya Bapak Ibu buka hati, mengundang Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus masuk dalam hati. Dan disitulah Bapak Ibu, dalam pengalaman saya, baik saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan melayani orang melalui tahap-tahap ini, terjadi titik balik, terjadi metanoia. Ada perubahan Bapak Ibu. Saya pernah cerita ke Bapak Ibu, saya bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kelas 5 SD Bapak Ibu. Walaupun saya masih kecil, tapi waktu saya mengambil keputusan terima Tuhan Yesus bertobat lahir baru Bapak Ibu, saya tahu persis ada titik balik. Ada perubahan dalam hidup saya. Paling tidak ada beberapa hal, banyak sekali. Yang pertama Bapak Ibu, saya pernah cerita Bapak Ibu, sebelum bertobat walaupun masih kelas 5 karena besar di Makassar itu Bapak Ibu, mulut itu penuh dengan kata-kata kotor, cepat sekali. Disenggol orang, diganggu orang, di jalan, pokoknya makian keluar. Tapi waktu saya mengalami titik balik bertobat Bapak Ibu, tiba-tiba mulut saya seperti terkatup kalau mau mengucapkan kata-kata kotor. Stop, langsung Bapak Ibu. Mau menyebutkan itu selalu ada suara gitu. Berdosa kamu, berdosa kamu. Berhenti Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum itu nggak pernah mau baca Alkitab. Masih kelas 5 saya, tapi setelah bertobat terima Tuhan Yesus Bapak Ibu, ada kerinduan tiap hari, bahkan bukan hanya tiap hari, tiap saat mau buka Alkitab, baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab, rasanya berdosa. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tidak baca Alkitab berdosa, bukankah ini suatu perubahan 180 derajat? Tiap kali keluar, di mobil, di kendaraan umum, di sekolah, mau bersaksi, mau ceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena apa yang saya alami. Sehingga rasanya saya ingin, ada semangat berapi-api Bapak Ibu. Dulu tidak ada sama sekali. Tapi waktu bertobat, ada semangat untuk menceritakan Injil, cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Tidak ada takut. Bapak Ibu, itu salah satu contoh. Saya nggak tahu sekali lagi Bapak Ibu renungkan. Saya sudah lahir baru atau belum? Bapak Ibu ingat. Pernah ada titik balik? Pernah ada perubahan dalam hidup Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi. Waktu saya mengambil keputusan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Bapak Ibu selalu seperti ada di telinga. Bicara kalau saya mau berbuat dosa. Jangankan berbuat dosa. Membuat orang susah. Membuat orang perasaannya tidak enak saja Bapak Ibu. Aduh, ada rasa perasaan bersalah, berdosa luar biasa. Berbohong sama orang tua, ada rasa berdosa yang luar biasa. Itulah Bapak Ibu yang disebut titik balik. Tahap-tahap yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus alami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa akibat setelah dilahirkan kembali? Jelas Alkitab katakan, mendapatkan hidup yang baru, keyakinan akan keselamatan kekal. Salah satu tanda orang sudah dilahirkan kembali ketika dia ditanya, diperhadapkan dengan pertanyaan tadi, kemana Anda pergi ketika Anda kembali, ketika waktu Anda berakhir? Jawabannya sorga, punya keyakinan. Dan juga apa Bapak Ibu? Menikmati sukacita damai sejahtera surgawi, menerima berkat-berkat ilahi, seluruh perspektif dimensi hidup menjadi baru. Ada harapan baru, sikap baru, perasaan baru, arah hidup yang baru, nasib yang baru, karena metanoia tadi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ada beberapa catatan penting. Saya perlu garis bawahi menutup khotbah saya Bapak Ibu hari ini. Sehubungan dengan kelahiran kembali. Saya mau Bapak Ibu ingat garis bawahi. Berbicara mengenai kelahiran kembali, Bapak Ibu harus ingat ini. Kelahiran kembali tidak sama dengan menjadi Kristen dari nenek moyang atau Kristen keturunan. Lahir baru tidak sama dengan masuk menjadi agama Kristen. Sama sekali berbeda. Karena ada begitu banyak orang juga yang masuk agama Kristen atau agamanya Kristen, tapi belum yakin akan hidup kekal. Belum mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali tidak sama dengan rajin masuk gereja seminggu sekali. Atau ada orang yang 2 kali seminggu, 3 kali, 4 kali seminggu. Lahir baru tidak sama dengan rajin ikut perjamuan kudus. Hafal doa Bapa kami. Rajin doa puasa. Dibaptis, disidi, katekisasi. Bapak Ibu ini berbeda. Ada orang yang mengalami kelahiran kembali waktu dia dibaptis, waktu dia disidi. Tapi kelahiran kembali tidak sama dengan dibaptis atau dikatekisasi. Ada banyak orang sudah disidi, dibaptis, dikatekisasi. Tapi belum pernah ada metanoia titik balik dalam hidupnya. Yang berikut, setelah kita lahir baru, masih ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ingat. Status baru betul, tapi dalam status baru itu tetap akan mengalami pembentukan dari Tuhan. Tetap akan menghadapi banyak tantangan. Kita masih bisa gagal jatuh dalam dosa dan kegagalan. Tapi perbedaannya Bapak Ibu, orang yang belum mengalami kelahiran kembali, dia buat dosa seenaknya tanpa tahu, tanpa sadar bahwa dia telah berbuat dosa. Tapi orang yang sudah dilahirkan kembali ketika dia gagal, jangankan dia berbuat dosa, dia menyakiti hati orang lain.
Dia merasa dia sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Dia langsung katakan kepada Tuhan, Tuhan saya berdosa, saya minta ampun. Itulah perbedaan kucing dan babi. Bapak Ibu tahu bedanya kucing dan babi? Kucing melambangkan orang yang sudah bertobat sudah lahir baru. Babi menggambarkan orang yang belum bertobat lahir baru. Babi, Bapak Ibu mau kasih pakai baju sebaik apa, semahal apapun, Bapak Ibu mau semprot dengan parfum yang mahal sekalipun, babi akan kembali ke kubangan juga. Mau berbuat baik sebagaimana apapun yang dibuat, belum lahir baru, tetap ke neraka. Kucing, Bapak Ibu lihat kucing. Kotor sedikit, dijilat. Kotor sedikit, dijilat. Itulah orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Bersalah sedikit, melakukan kesalahan sedikit, dia sadar, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang sudah lahir baru juga harus tahu dia punya tugas dan tanggung jawab. Membaca Alkitab, tekun berdoa, rajin bersaksi, kerja keras untuk mengubah karakter-karakter lama. Berperang bukan hanya tinggal katakan, oh itulah saya tidak bisa berubah. Tidak, harus ada perjuangan untuk perubahan karakter. Juga harus tahu bahwa sekarang dia memiliki kuasa untuk mengalahkan setan. Kekuatan untuk menghadapi penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebagai penutup dan tantangan dari khotbah saya hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya melihat atau membaca satu artikel terbaru yang mencatat Bapak Ibu, 5 resolusi paling populer yang paling sering dibuat orang setiap tahun. 5 terpopuler, digabung semuanya. Resolusi urutan kelima terpopuler adalah, saya akan menekuni hobi yang baru di tahun ini. Resolusi urutan keempat adalah, saya akan menghasilkan lebih banyak uang. Dan resolusi urutan ketiga yang paling populer adalah, saya akan memperbaiki hubungan saya yang rusak dengan orang lain. Dengan sahabat, dengan keluarga. Urutan kedua terpopuler adalah, saya mau berhenti merokok. Ini urutan terpopuler nomor 2. Ada yang Bapak Ibu tahu kira-kira urutan atau resolusi paling populer setiap tahun yang menempati posisi teratas itu apa? Menarik sekali. Resolusi tahun baru yang paling populer adalah menurunkan berat badan. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang mana. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencoba untuk memikirkan tentang resolusi, saya tidak tahu resolusi apa yang Bapak Ibu buat. Ingat, semua resolusi tahun baru, menurut saya pada dasarnya terbagi dalam 3 kategori. Resolusi-resolusi tersebut selalu berhubungan yang pertama, berhubungan dengan hal-hal yang membuat kita terlihat lebih baik dan hidup lebih lama. Hal yang kedua adalah atau resolusi yang kita buat menyangkut hal yang kedua itu hal yang membuat kita memiliki lebih banyak lagi. Entah uang, apapun itu. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang akan membantu kita bergaul dengan semua orang, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Sehingga Bapak Ibu kalau boleh saya simpulkan semua resolusi tahun baru kita, apapun itu, selalu mencakup 3 hal. Umur panjang, lebih lama, kemakmuran, dan peace, rasa damai. Semua resolusi ini semua berhubungan erat dengan apa Bapak Ibu? Materi. Keinginan dunia. Sekarang, mengawali tahun ini, saya mau menantang Bapak Ibu. Bagaimana dengan resolusi yang berkaitan dengan hidup kekal kita? Pernahkah Bapak Ibu mengambil resolusi-resolusi yang berhubungan dengan kehidupan rohani Bapak Ibu? Termasuk dengan menyangkut hidup kekal Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ibu Sarah dalam khotbah-khotbahnya selalu mengingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat. Dan Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu mengikuti tanda-tanda zaman sekarang Bapak Ibu, terlalu banyak tanda yang sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat. Dunia ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan Bapak Ibu. Dan ingat, waktunya datang seperti pencuri. Kalau waktu itu tiba, dunia ini berakhir. Kemana saya pergi? Sekali lagi, saya menantang dan mengusulkan kepada kita semua hari ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau, buatlah resolusi di tahun yang baru ini, tahun 2025 ini. Kalau bisa hari ini juga atau dalam waktu secepatnya, ini urgent. Ini kondisi yang berbahaya. Menyangkut keselamatan jiwa saya, menyangkut hidup kekal saya. Jika memang Roh Kudus bicara, dan saya memang belum, atau Bapak Ibu, Roh Kudus bicara hari ini melalui firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu, Roh Kudus katakan, atau Bapak Ibu sadar, saya belum lahir baru, saya belum pernah mengalami yang namanya titik balik. Dalam hidup saya, entah saya sudah umur 30, 40, 80, 90, belum ada. Bapak Ibu, tidak ada yang terlambat. Buatlah resolusi ini tahun ini. Ambillah keputusan segera hari ini juga. Buatlah resolusi ini. Saya mau membuka hati saya. Bertobat mengalami kelahiran kembali. Jangan pernah malu Bapak Ibu. Mintalah Roh Kudus bekerja. Supaya Bapak Ibu juga bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu bisa mengalami yang namanya metanoia.
titik balik 180 derajat dalam hidup Bapak Ibu secara rohani. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami sama-sama lagi diingatkan. Mungkin ada beberapa sebagian kami sudah sering mendengar firman Tuhan atau katakan, oh saya sudah mengalami kelahiran kembali. Tapi hamba berdoa Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online hari ini, siapapun mereka, kalau mereka belum mengalami kelahiran kembali, Tuhan, hamba berdoa Roh Kudus berbicaralah kepada mereka. Tuhan, biarlah anugerah keselamatan itu bisa menjadi bagian juga dari hidup mereka. Kalau Tuhan berkehendak, selamatkan mereka, sadarkan mereka, sehingga hari ini juga mereka bisa ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun mereka, apapun status mereka, berapapun kekayaan yang mereka punya, seberapa populer mereka, seberapa baik mereka. Tapi kalau mereka belum mengalami kelahiran kembali, Tuhan tolong bicara kepada mereka, buka hati pikiran mereka, supaya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum terlambat. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati waktu perjamuan kudus kami hari ini. Sekali lagi kami akan dibawa untuk mengingat kembali apa yang Kau lakukan di atas kayu salib sebagai karya termulia, karya keselamatan. Supaya kami yang percaya kepadamu bisa mendapatkan hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus pertama di awal tahun ini, di tahun 2025. Jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada malam terakhir Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sekali lagi di awal tahun 2025 ini, kami ada waktu untuk masuk lagi dalam perjamuan kudus. Untuk mengingat kembali karya salib, karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga sehubungan dengan topik hari ini Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa kalau kami percaya kepada karya salib, kami beriman kepada Engkau Yesus yang datang ke dalam dunia ini, yang juga sudah mati di atas kayu salib untuk kami semua. Kami juga bisa mendapatkan hidup kekal itu. Kami bisa mendapat bagian dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini, terima kasih karena kami dibawa kembali untuk mengingat. Tapi juga pada saat yang bersamaan Tuhan, tolong sekali lagi, supaya hari ini kami juga bisa mengambil komitmen, resolusi terpenting, yaitu membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini dan juga diberkati melalui perjamuan kudus hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menantang Bapak Ibu hari ini, kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami kelahiran kembali, terimalah dia, buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Carilah hamba Tuhan, Bapak Ibu, untuk minta segera dilayani. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.